Inter Milan kembali mendapat kabar buruk jelang akhir tahun. Penyerang Anggi Yohan Boni mengalami cedera setelah insiden traumatis yang terjadi dalam sesi latihan terakhir, sehingga membuat pelatih Christian Chivu harus kembali memutar otak. Boni menjalani pemeriksaan medis di Instituto Humanitas, Rozzano, pada pagi hari. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa penyerang asal Prancis tersebut mengalami distorsi ringan pada lutut kiri. Kondisi Boni akan dievaluasi kembali pada pekan depan, namun cedera ini dipastikan membuat tahun 2025 sang pemain berakhir lebih cepat. Bahkan kehadirannya untuk laga-laga awal tahun 2026 melawan Bologna dan Parma juga berada dalam ancaman besar. Absennya Boni menambal daftar masalah cedera Inter, yang tengah bersiap menghadapi periode krusial di awal tahun baru. Inter Milan kembali menerima kabar buruk dari ruang perawatan jelang pertandingan melawan Atalanta. Pelatih Christian Chivu dipastikan tidak akan mendapatkan tambahan pemain yang pulih dari cedera. Kepastian tersebut dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport. Salah satu sorotan utama adalah kondisi Matteo Darmian. Pemain berusia 36 tahun itu mengalami perlambatan baru dalam proses pemulihannya dan dipastikan baru akan kembali tersedia pada 2026. Situasi ini menjadi masalah serius bagi Chivu, mengingat sisi kanan pertahanan Inter mengalami krisis, terutama setelah cedera jangka panjang Denzel Dumfries yang membuatnya absen setidaknya selama 2,5 bulan ke depan. Manajemen Inter disebut belum berencana melakukan langkah darurat di bursa transfer. Klub hanya akan bergerak jika menemukan pemain dengan kualitas tinggi, bukan sekadar pelapis sementara. Padahal Darmian dinilai sangat dibutuhkan dalam 1,5 bulan terakhir. Ia telah absen sejak 15 Oktober, dan jika benar kembali pada laga melawan Parma, 7 Januari, maka total masa pemulihannya hampir mencapai 3 bulan. Selain Darmian, Chivu juga berharap dapat segera memulihkan Francesco Acerbi yang mengalami cedera otot paha kanan saat laga kontra Liverpool pada 9 Desember lalu. Pertandingan Atalanta kontra Inter menjadi momen penting untuk melihat bagaimana Christian Chivu bersikap terhadap Jan Bisek. Menurut laporan Tuttosport, Chivu sejauh ini menerapkan prinsip meritokrasi dengan tegas, khususnya di lini pertahanan. Contohnya terlihat pada kasus Stefan de Vrij yang sempat tersingkir dari skuad utama setelah tampil buruk melawan Union Saint-Gilloise. Situasi serupa kini dialami Bisek, yang melakukan kesalahan fatal saat laga di Arab Saudi, berupa handball yang memungkinkan Riccardo Orsolini menyamakan skor dan membawa Bologna ke adu penalti, yang akhirnya menggagalkan Inter. Meski demikian, kondisi tim membuat Chivu tetap membutuhkan Bisek dalam performa terbaiknya. Inter saat ini kehilangan Francesco Acerbi akibat cedera, sementara Matteo Darmian juga belum kembali bermain. Manajemen Inter sendiri masih menaruh kepercayaan besar pada bek asal Jerman tersebut. Pada bursa transfer musim panas lalu, klub menolak tawaran sekitar 30 juta euro karena meyakini Bisek sebagai aset masa depan Nerazzurri. Kini, laga melawan Atalanta menjadi kesempatan bagi Bisek untuk membuktikan kualitas dan kepercayaan klub di bawah kepemimpinan Chivu. Inter Milan mulai menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, klub Nerazzurri berpeluang membuka kembali komunikasi dengan Atalanta untuk mendatangkan Ederson sekaligus merancang transfer besar lainnya bersama target Marco Palestra. Ederson sebenarnya sudah masuk radar Inter pada awal musim panas lalu, namun negosiasi terhenti karena sang pemain tidak masuk daftar jual Atalanta. Kini, peluang kembali terbuka mengingat kebiasaan Atalanta melepas satu pemain kunci setiap musim demi regenerasi dan keuntungan finansial. Inter disebut bermimpi mendatangkan paket Palestra Ederson, meski peluang merealisasikan keduanya dinilai tidak mudah. Namun, Nerazzurri masih optimis bisa mengamankan setidaknya salah satu dari dua target tersebut. Ederson dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Christian Chivu yang masih kekurangan gelandang bertipe fisik kuat, mampu menjaga keseimbangan dan mengalirkan serangan. Sebelumnya, Inter sempat mengincar Kone dari AS Roma untuk mengisi peran tersebut, namun transfer gagal pada tahap akhir.
Ederson yang lahir pada 1999 dianggap memiliki profil serupa sekaligus berada pada usia ideal. Inter bahkan sempat menyiapkan dana sekitar 40 juta euro untuk target sejenis setelah manajemen mendapat pengecualian dari Oaktree terkait batas belanja pemain. Di sisi lain, Davide Fratesi diperkirakan akan meninggalkan Inter. Klub telah memasukkan potensi pemasukan minimal 30 juta euro dari penjualannya yang diyakini akan menjadi modal utama bagi Inter untuk bergerak mengejar Ederson pada bursa transfer mendatang. Lini tengah Inter Milan tengah berada dalam sorotan. Gazzetta dello Sport menilai performa sektor tengah Nerazzurri belum berjalan optimal, dengan beberapa pemain kunci menunjukkan penurunan kontribusi. Nama Hendrik Mkhitaryan menjadi sorotan utama. Cedera yang dialaminya pada akhir Oktober dinilai berpengaruh besar, meski bukan satu-satunya faktor. Selain usia dan pergantian pelatih ke Christian Cifu, Mkhitaryan tercatat absen dalam 6 pertandingan dan 4 kali duduk di bangku cadangan. Dibandingkan musim lalu, menit bermainnya menurun drastis, baik di Serie A maupun Liga Champions. Penurunan juga terlihat pada Nicolo Barella yang belakangan disorot akibat kegagalan mengeksekusi penalti. Meski demikian, Barella tetap dianggap pemain tak tergantikan di lini tengah Inter. Di musim ketujuhnya bersama Nerazzurri, ia bahkan beradaptasi dengan peran baru sebagai regista, namun juga dituntut menjadi pemimpin dan panutan bagi pemain lain, terutama para pendatang baru. Dua nama lain yang belum memberi dampak signifikan adalah Suchik dan Davide Fratesi. Suchik baru mencatat 1 gol dan 2 assist dari 22 penampilan, sementara Fratesi, meski tampil 14 kali, belum mencetak gol di Serie A musim ini, berbanding terbalik dengan musim lalu ketika ia sudah mengoleksi 3 gol pada periode yang sama. Secara kolektif, kontribusi gol lini tengah Inter juga menurun. Hingga saat ini, gelandang Inter baru mencetak 9 gol, dengan 6 diantaranya berasal dari Hakan Çalhanoğlu. Angka tersebut masih tertinggal dibanding beberapa pesaing di papan atas. Kabar baik bagi Inter, Çalhanoğlu dipastikan akan kembali menjadi starter saat menghadapi Atalanta di Bergamo, yang diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan dan kreativitas lini tengah Nerazzurri. Bek Inter Milan Stefan De Vrij kembali menjadi starter saat menghadapi Bologna. Namun secara keseluruhan musim ini ia jarang mendapat kesempatan bermain. Situasi tersebut menjadi perhatian mengingat Piala Dunia yang semakin dekat menuntut sang pemain tampil lebih konsisten. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter berharap De Vrij memilih bertahan di Milan. Manajemen bahkan mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak guna meyakinkan bek asal Belanda tersebut. Di sisi lain, Inter juga tengah menyiapkan rencana perombakan lini belakang pada musim panas mendatang. Inter dipastikan akan berpisah dengan Francesco Acerbi dan Matteo Darmian, sementara Palacios juga masuk daftar pemain yang akan dilepas. Kendati demikian, manajemen tidak ingin merombak total sektor pertahanan dan berupaya menjaga keseimbangan skuad, meski tetap melakukan pembaharuan signifikan. Apabila De Vrij memutuskan hengkang, Inter telah menyiapkan alternatif. Tarik Muharemovic, bek muda Sassuolo kelahiran 2003, menjadi target utama. Pemain asal Bosnia tersebut berpotensi direkrut pada bursa transfer Januari jika De Vrij pergi lebih cepat atau menjadi opsi utama pada musim panas mendatang. Federico Lapena kembali ditunjuk memimpin pertandingan Inter. Wasit asal Italia itu akan menjadi pengadil laga Atalanta versus Inter. Lapena sebelumnya memimpin pertandingan perdana Inter di Serie A musim ini saat Nerazzurri meraih kemenangan telak 5-0 atas Torino. Laga kontra Atalanta nanti akan menjadi penugasan ke-11 Lapena saat memimpin pertandingan Inter. Sejauh ini, catatan Inter bersama Lapena terbilang cukup positif dengan 8 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Statistik tersebut menambah optimisme Inter jelang laga krusial melawan Atalanta. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa Ibrahima Konate tidak memiliki peluang untuk meninggalkan Liverpool pada bursa transfer Januari. Bek asal Prancis tersebut dipastikan tetap bertahan bersama The Reds.
Romano juga memberikan gambaran terkait masa depan Konate pada bursa transfer musim panas 2026. Ia mengungkapkan bahwa Liverpool saat ini tengah melakukan negosiasi perpanjangan kontrak dengan sang pemain dengan nilai yang sangat tinggi dan terus mengalami perubahan. Menurut Romano, kondisi finansial menjadi penghalang utama bagi klub-klub Italia untuk mendekati Konate. Satu-satunya kemungkinan adalah jika pemain bersedia memangkas gaji secara signifikan, namun opsi tersebut dinilai tidak masuk akal. Eduard Sperzian berpotensi menjadi target Inter pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, peluang kepindahannya dari Krasnodar masih sangat bergantung pada keputusan presiden klub, Sergei Galitsky. Sosok yang membangun kesuksesan Krasnodar hingga meraih gelar juara pertama dalam sejarah klub itu, dikenal sulit melepas pemain bintangnya tanpa tawaran yang sangat meyakinkan. Saat ini, Sperzian menjadi idola supporter Krasnodar dan dianggap sebagai simbol klub, mengikuti jejak Safonov yang sebelumnya hengkang ke PSG. Inter disebut-sebut tertarik karena melihat Sperzian sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran Hendrik Mkhitaryan di lini tengah. Meski demikian, sang pemain memiliki rasa loyalitas tinggi dan tidak berniat memaksakan kepergian. Sperzian diyakini siap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, dan ketertarikan Inter menjadi tujuan yang sangat ia sambut. Namun hingga kini belum ada pembicaraan konkret dengan kemungkinan keterlibatan perantara internasional jika negosiasi benar-benar berkembang. Inter mulai mempertajam pencarian pemain untuk mengisi sektor sayap kanan jelang bursa transfer. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Raul Bellanova, mantan pemain Nerazzurri yang pernah membela Inter pada musim 2022-2023. La Gazzetta dello Sport menyebut peluang kembalinya Bellanova ke Milan cukup terbuka dalam beberapa pekan ke depan. Salah satu faktor pendukung adalah melimpahnya stok pemain sayap yang dimiliki Atalanta. Saat ini, klub asal Bergamo itu memiliki sejumlah opsi seperti Zappacosta, Zarewski, Bakker, Bernasconi, hingga Musa. Situasi ini diperkirakan akan semakin padat mulai 1 Juli mendatang ketika Marco Palestra kembali dari masa peminjaman di Cagliari dengan proyeksi sebagai pemain inti. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan Bellanova untuk mendapatkan menit bermain reguler, sehingga membuka peluang baginya untuk kembali ke Inter, klub yang disebut tidak akan pernah ia tolak. Sementara itu, Inter juga memantau opsi lain seperti Norton Cavi, meski pemain tersebut dinilai belum sepenuhnya meyakinkan karena beberapa kelemahan bertahan dan tingginya minat klub-klub Premier League. Alternatif lain adalah Valencic, namun pemain muda tersebut masih membutuhkan waktu adaptasi di Serie A serta pemulihan dari cedera. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Inter kini semakin mematangkan rencana di sisi kanan dan Bellanova menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat skuad Nerazzurri.